Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wa salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil awwalin wal akhirin nabiyina Muhammadin khatamin nabiyyin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala subhanahu ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. فقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dalalatin finnar a'adana Allah wa iyyakum minha ma ba'd. Ikhwani fillah a'azakumullah wa hafizani wa hafizakumullah jami'an min kulli su'in wa makruh. Walhamdulillah, kembali saya ingatkan akan syukur. Wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang besar yang telah Allah limpahkan kepada kita secara khusus dan kepada kaum muslimin secara umum. Akan tapi kebanyakan mereka kaum muslimin la yadhkurunallah illa qalilan. Mereka tidaklah mengingat Allah kecuali sedikit saja. Adapun ketika Allah berikan nikmat kepada ahlus sunnah wal jamaah, sebagaimana dikatakan oleh Syekh bin Baz rahmatullah alaih, kullu sya'ni, setiap perbuatannya, setiap ucapan dan perbuatannya terhitung ibadah. Karena mereka tahu ibadah adalah perkara-perkara yang akan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Suatu nama yang Allah ridha, yang Allah cinta, apakah amalan tersebut berupa ucapan atau perbuatan, maupun nampak maupun tidak tampak, selama Allah cinta dan Allah ridha, itulah ibadah. Dan Ahlus Sunnah mengerti bahwasanya setiap gerak-gerik mereka ketika mereka niatkan karena Allah, maka akan bernilai ibadah. Walhamdulillah nikmatun 'azimah. Nikmat yang diharapkan hidayah tersebut oleh Nuh untuk anaknya. Nuh alaihissalam anaknya kafir. Demikian pula Ibrahim alaihissalam menghendaki hidayah agar hidayah tersebut tercurahkan untuk bapaknya Azar, ternyata kafir. Demikian pula Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengharapkan hidayah kepada pamannya Abu Thalib, ternyata pamannya mati di atas kekafiran. Dan ternyata barakallahu fikum, nikmat yang diharapkan oleh seluruh para nabi Nuh, Ibrahim, Muhammad salawatullah alaihim ajma'in, ternyata hidayah tersebut ada pada diri-diri kita. Allah kehendaki hidayah tersebut ada pada diri-diri kita, bercokol di dalam hati-hati kita. Itu al-iman billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Maka nikmat yang tidak boleh diremehkan, nikmat yang harus disyukuri. Tentunya dengan menjaga nikmat tersebut dengan mengkaji ilmu-ilmu syar'i. Karena tidaklah seorang hamba bisa keluar dari tipuan-tipuan syaitan, terlebih dengan dua senjata ampuh mereka, syahwat dan syubhat, kecuali dengan ilmu syar'i. Ilmu syar'i yang akan mengeluarkan seorang hamba daripada kegelapan hawa nafsu menuju cahaya keimanan. Dan tidak akan bisa seorang hamba keluar daripadanya kecuali dengan ilmu syar'i. Di antaranya, walhamdulillah, kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dipertemukan kembali dalam majelis yang mulia insyaallah di masjid daripada masjid-masjid Allah. Yang kita pelajari adalah kitab Riyadhus Shalihin yang diwariskan oleh imam yang mulia, Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, imam bermadzhab Syafi'iyah. Yang kita ambil daripada Kitabul Adab. Kitab adab sampai kepada ucapan penulis bab istihbab tayyibil kalam wa talaqatil wajhi inda liqa. Bab, waalaikumsalam warahmatullah, bab tentang disenanginya membaguskan ucapan
wa talaqatil wajhi, dan juga memperbaiki ucapan dan juga baik, memberikan wajah yang ceria inda liqa, ketika bertemu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wakhfid janahaka lil mu'minin." Tundukkanlah janah, kewibawaan, martabat kalian tundukkan. Lil mu'minin, untuk saudara kalian kaum mukminin. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada nabinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan perintah dari Allah, "Wakhfid," wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tundukkanlah janahak, kewibawaanmu, martabatmu, kemuliaanmu, tundukkan. Lil mu'minin, untuk mereka orang-orang mukmin. Maka kita dapati subhanallah kisah-kisah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sirah, sejarah perjalanan hidup Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang sangat lembut kepada umatnya. Jangankan kepada umatnya, kepada kafir sekalipun beliau adalah orang yang paling bagus ucapannya. Lima rawahu Muslim, sebagaimana dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Ketika Rasulullah sedang berjalan dengan istri tercinta Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian berjalanlah 3 orang atau lebih dari kalangan orang-orang Yahudi dengan mengucapkan salam dengan salam kematian. Dengan ucapan Assalamu alaikum, yang artinya sam bermakna al-maut, kematian atas kalian. Nabi mendengar dan Aisyah radhiyallahu taala anha pun mendengar ucapan orang-orang Yahudi yang menunjukkan akan kebencian mereka kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kematian atas kalian. Maka mereka tertawa. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha marah bukan hanya Muhammad sebagai suaminya, bukan hanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dicintainya, akan tapi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul daripada rasul-rasul Allah. Bahkan yang dikatakan Khalilur Rahman, manusia yang paling dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata diejek. Diucapkan dengan ucapan-ucapan laknat, dikatakan dengan assalamu alaikum, kecelakaan, kematian atas kalian. Diarahkan untuk Muhammad dan juga Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka marah. Dan ini perkara yang wajar. Dan yang dikatakan oleh Rasulullah fi marwahu Tabarani, sahahahu al-Albani, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, dikatakan awsaqu ural iman al-muwalatu fillah wal bughdu fillah wal mu'adatu fillah wal hubbu fillah wal bughdu fillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang sahih, termasuk tali urat yang paling kuat di dalam keimanan ketika seorang hamba berloyalitas karena Allah dan bermusuhan karena Allah. Al-hubbu fillah wal bughdu fillah, ketika seorang hamba cinta karena Allah dan juga benci bukan karena hawa nafsunya, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang dikatakan tali keimanan yang paling kokoh. Aisyah radhiyallahu taala adalah wanita yang paling alim pada umat ini. Umatnya Muhammad, umat Islam sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau adalah orang yang paling cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka ketika mendapatkan ucapan yang sangat jelek yang keluar daripada mereka, orang-orang Yahud, assalamu alaikum, maka wajar. Seorang yang mukmin taqi, seorang yang bertakwa, yang jujur keimanannya kepada Allah dan benar keimanannya kepada Allah, ketika hurumatullah, ketika kehormatan-kehormatan Allah dilanggar, ketika kehormatan-kehormatan Allah dihinakan, marah. Maka wajar, bagus. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu taala ketika suami tercinta yang bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajak dengan ucapan assalamu alaikum, maka beliau marah dengan ucapannya wa alaikumussalam wa la'nah. Ditambah, bahkan kematian atas kalian dan laknat Allah menimpa kalian. Marah Aisyah radhiyallahu taala anha. Akan tapi barakallahu fikum, perhatikan bagaimana Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Aisyah mengatakan assalamu alaikum atau wa alaikumussalam wa la'nah, atas kalian juga assam, kematian, dan juga laknat. Bukan hanya kematian, kalian mendapatkan laknat juga dari Allah Subhanahu wa taala menimpa pada kalian. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada istri yang tercinta agar memiliki akhlak yang bagus.
dengan ucapan, "Mahlan ya Aish, wahai Aisyah, sabar, tenang, perlahan. Innallaha yuhibbur rifqa fi kulli syai'in." Sesungguhnya Allah mencintai kelembutan pada setiap segala urusan. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Alam tasma'? Apakah Anda tidak mendengar, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang mereka ucapkan?" Maka Rasulullah mengatakan, "Iya, saya mendengarnya." Lantas apakah kamu tidak menjawab? Saya menjawab dengan ucapan wa'alaikum. Dan kalian juga. Masya Allah. Lembut sekali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Meskipun kepada kafir Yahudi yang mereka mendoakan kejelekan. Kecelakaan atas kalian, mati atas kalian wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul menjawab tapi dengan tidak cacian. Rasulullah membalas ucapan-ucapan kotor, membalas ucapan-ucapan keji, perbuatan-perbuatan jelek dengan perbuatan yang mulia. Masya Allah. Inilah yang dikatakan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, "Idfa' billati hiya ahsan." Balaslah kejelekan-kejelekan mereka manusia dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Maka Rasulullah hanya mengucapkan wa'alaikum atas kalian juga. Balasan setimpal tapi tidak dengan kejelekan. Dengan balasan yang adil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah bersabda memberikan ilmu, memberikan nasihat kepada Aisyah secara khusus dan kepada umatnya secara umum dengan ucapan innallaha rifqa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala rifqun, maha lembut. Yuhibbu rifqa, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai kelembutan. Wa innallaha la yu'ti birifq. Sesungguhnya Allah akan memberikan sesuatu yang sangat berharga dengan sebab rifq, dengan sebab kelembutan, ma la yu'tihi bil 'unfi wa ma siwah. Yang Allah tidak akan berikan sesuatu yang berharga ini dengan sebab kekasaran atau yang selain daripada keduanya. Allah akan memberikan anugerah, Allah akan memberikan nikmat yang besar dengan sebab kelembutan. Yang nikmat besar tersebut tidak akan Allah berikan dengan sebab selain kelembutan. Maka tahanlah diri-diri kita ya ahlas sunnah. Berlaku lembutlah kita kepada diri-diri kita, keluarga kita, dan juga saudara-saudara kita. Tetangga-tetangga kita yang mereka awamun nas, yang mereka tidak mengerti bagian daripada din, maka maafkan mereka. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mudah sekali memaafkan manusia, bahkan Yahud, bahkan Nasara, bahkan munafikin. Sebagaimana sudah kita sebut dalam majlis yang lalu tentang Rasulullah, mudah sekali memaafkan Abdullah bin Ubay bin Salul, seorang pencetus fitnah yang lisannya tidak bisa dijaga, yang dikatakan Aisyah itu zina. Naudzubillah. Naudzubillah minal khudlan, ucapan-ucapan yang kotor, tuduhan-tuduhan yang batil yang diarahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga istri tercinta Aisyah radhiyallahu taala anha. Akan tapi barakallahu fikum, ketika orang ini meninggal, maka sang putra yang bernama Abdullah ibnu Abdillah meminta agar Rasulullah mensolati jenazah bapaknya, padahal munafik. Maka Rasulullah dengan sangat mudah melepaskan pakaiannya untuk dijadikan kain kafan bagi seorang munafik, menyiapkan dirinya untuk melakukan as-salatul janazah. Salat untuk jenazah seorang yang munafik, yang meskipun pada akhirnya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Janganlah kamu salat untuk mereka, salah seorang daripada mereka wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mati di atas kemunafikan selama-lamanya. Wala taqum ala qabri, dan juga jangan kamu duduk atau kamu berdiri di atas kuburannya. Larangan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mensolati seorang munafik dan berdiri atas kuburannya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah. Akan tapi yang bisa diambil pelajaran, perhatikan sebelum larangan tersebut diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang zalim, Abdullah bin Ubay bin Salul, seorang yang keji lisannya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi ketika beliau mendapatkan kabar orang ini sudah meninggal dan minta keluarganya agar Anda, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mensalati jenazahnya, maka Rasul tidak langsung mengingat masa lalu, orang ini jahat sama saya, orang ini jahat sama istri saya, tidak. Tapi mengharapkan rahmat Allah.
Inilah dakwahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah akan firman-Nya tatkala mengatakan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali sebagai bentuk kasih sayang kami, Allah Subhanahu wa taala, lil alamin, untuk alam semesta. Dan banyak kisah-kisah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mudah sekali memaafkan manusia. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, "Waqfid janahaka lil mu'minin," maka turunkanlah, rendahkanlah dirimu untuk mereka orang-orang mukmin. Inilah ukhuwah Islami yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya. Ukhuwah al-Islami yang diajarkan oleh Rasulullah kepada umatnya, kepada sahabat secara khusus dan kepada kita secara umum, agar kita tawadhu, agar kita satu dengan yang lain saling merendahkan diri kita. Sebagaimana dalam riwayat Muslim Allah atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Innallaha auha ilayya an tawadhu bainakum." Sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepada saya agar kalian saling tawadhu satu dengan yang lain. Jangan diantara kalian saling ujub, merendahkan saudaranya yang lain. Jangan demikian. Karena Allah sudah mewahyukan agar kalian jangan sombong. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kalian menjadi hamba-hamba yang mutawadhi'in, hamba-hamba yang tawadhu. Bahkan Rasulullah mengatakan, "Ma tawadha'a 'abdun lillah illa rafa'ah." Dan tidaklah seorang hamba dia tawadhu, dia rendahkan dirinya, dia rendahkan hatinya karena Allah untuk saudaranya mukmin, illa rafa'ah, kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Waqfid janahaka lil mu'minin, maka turunkanlah, rendahkanlah hati kamu lil mu'minin, untuk saudaramu yang mukmin. Menjaga persaudaraan, menjaga ukhuwah al-Islamiyah bukan perkara yang kecil. Sebagaimana mungkin sudah pernah saya sebutkan dalam majlis yang lalu atau majlis yang lain, disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir dalam surah Al-Anfal. Itu tentang seorang yang bernama Abdah Ibnu Abi Lubabah rahimahullahu ta'ala bertemu dengan seorang yang bernama Mujahid Ibn Jabr radhiyallahu ta'ala anhu. Mujahid Ibn Jabr adalah murid seniornya Abdullah bin Abbas, turjumanul Quran. Muridnya Aisyah, muridnya Ibnu Umar, dan para sahabat yang lainnya. Seorang tabi'in yang tidak jauh daripada zaman kenabian. Muridnya para sahabat. Mujahid Ibn Jabr rahimahullahu ta'ala. Beliau ketika berbicara dengan Abdah Ibnu Abi Lubabah, beliau mengatakan, "Idza talqa rajulan sahaban fillah," kalau ada dua insan mukmin muslim, yang dua insan ini adalah saling bersaudara, sama-sama cinta Allah, sama-sama cinta Rasul, dan dua orang mukmin ini adalah dua orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau keduanya bertemu kemudian mereka fayasafahan, keduanya saling berjabat tangan, wadayika, kemudian tertawa. Dua orang manusia yang muslim yang saling mencintai karena Allah bertemu dengan saudaranya, kemudian berjabat tangan, kemudian tersenyum satu dengan yang lainnya, memberikan wajah yang baik. Illa tahata khatayahum kama tahatat waraqu syajar, melainkan dosa keduanya akan gugur rontok sebagaimana bergugurannya pohon-pohon atau daun-daun yang ada dari pohonan yang kering. Maka Abdah Ibn Abi Lubabah bertanya atau berkata, "Inna hadza la yasirun." Kalau begitu mudah sekali yang kayak gini. Kok bisa seorang akan dihapus dosanya? Dosa-dosa, kesalahan-kesalahan yang kecil akan berguguran sebagaimana daun-daun yang rontok daripada pohonnya dengan sebab salaman dan senyum saja. Mudah sekali kalau begitu. Apa kata Imam Mujahid rahimahullahu ta'ala, "Wala taqul dzalik." Jangan kamu mengucapkan hal seperti itu. Jangan anggap remeh wahai saudaraku. Alam tasma' qaula Allah ta'ala. Apakah kamu belum pernah baca firman Allah Subhanahu wa ta'ala? "Walau anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulubihim, walakinallaha alafa bainahum." Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Anfal, seandainya kalian menafkahkan seluruh harta yang ada di muka bumi, emasnya dan peraknya,
Kamu keluarkan seluruh isi bumi untuk menjinakkan hati-hati mereka manusia. Ma'alafta baina qulubihim. Niscaya kamu tidak akan sanggup untuk menjinakkan hati-hati mereka manusia agar mereka saling bersaudara, saling mencintai. Tidak akan sanggup. Kata Allah Subhanahu wa taala. Walakinnallaha allafa bainahum. Akan tetapi Allah lah yang memberikan anugerah, yang menjadikan hati-hati kalian menjadi jinak dan saling bersaudara. Maka kata Abdah Ibnu Abi Lubabah, araftu annahu afqahu minni. Maka aku telah mengetahui bahwasanya orang ini lebih alim daripada saya. Allah katakan bahwasanya kalian, seandainya kalian keluarkan seluruh harta kekayaan yang ada di muka bumi untuk menjinakkan, untuk menjadikan manusia saling bersaudara, kalian nggak akan sanggup. Karena persaudaraan adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah katakan yajtabi ilaihi may yasha. Yang Allah memilih hamba-hambanya yang khusus kepada siapa yang dia kehendaki. Maka hidayah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala tidak akan bisa dinilai dengan harta, tidak akan bisa dinilai dengan emas atau perak. Dan ucapan Mujahid ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, innal hasanati yudhibnas sayyi'at dalam surat Hud. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghancurkan kejelekan-kejelekan. Karena ketika seorang hamba memberikan kebahagiaan ke dalam hati seorang muslim, itu merupakan afdalul a'mal, sebaik-baik amalan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kebaikan yang besar tentu akan menghancurkan kejelekan-kejelekan sebagaimana dalam surat Hud. Wa qala ta'ala dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seandainya engkau faddan, keras, kaku, ghalidhal qalbi, hatinya keras dan kaku, lam faddu min hawlik, niscaya manusia akan bubar, akan pergi meninggalkan majelismu, akan pergi meninggalkan dirimu. Maka ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan nabinya sallallahu alaihi wasallam agar jangan berlaku keras, agar jangan berlaku kaku terhadap umatnya. Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan, memerintahkan kepada nabinya agar berlaku lembut kepada siapapun, terlebih kepada umatnya. Ayat yang singkat akan tapi penuh dengan makna. Masuk kepada penyebutan hadis. Berkata Imam Nawawi rahimahullahu taala, An Adi ibn Hatim radhiyallahu taala anhu. Dari Adi bin Hatim, semoga Allah meridai Adi bin Hatim Al-Karam, seorang yang dikenal sebagai akan kedermawanannya. Ya, sebagian ulama berkisah bahwasanya orang ini setiap datang tamu maka beliau akan sediakan makanan yang paling spesial. Ketika mendapatkan tamu, masuk ke dalam rumahnya, maka apa yang dia miliki akan dikeluarkan. Dia punya sapi, akan disembelih sapinya. Dia punya keledai, dia punya kuda, akan disembelih kudanya. Untuk tamunya. Memuliakan tamunya. Adi bin Hatim radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, beliau mengatakan, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Ittaqun nar. Takutlah kalian daripada api neraka. Wala bisyikki tamratin, meskipun kalian harus bersedekah dengan sepotong daripada kurma. Hadis yang sangat panjang sebetulnya. Yang hadis tersebut disebutkan, innakum ma tauma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu turjuman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, tidaklah salah seorang di antara kalian kecuali kalian akan diajak bicara oleh Rabb kalian Allah Subhanahu wa taala, sementara antara kalian dengan Allah tidak ada turjuman, tidak ada penterjemah lagi. Wa yanzuru ila aymana minhu fala yara ila ma qaddam wa yanzuru ila ash'ama minhu fala yara ila ma qaddam. Nanti seorang hamba ketika diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memperlihatkan kepada hamba tersebut. Hamba tersebut tidaklah melihat ke sebelah kanannya kecuali amalan-amalan yang sudah direkam, yang sudah ditulis oleh mereka para malaikat, amalan-amalan terdahulu yang baik. Dan tidaklah seorang hamba melihat kepada sebelah kirinya kecuali amalan-amalan yang sudah dicatat oleh mereka para malaikat daripada amalan-amalan yang jelek. Wa yanzuru baina wajhihi
dan tidaklah dia melihat kepada wajahnya apa yang ada di hadapannya baina yadayhi illa nar tilqa wajhi, kecuali api neraka. Allah menampakkan pada setiap hamba api neraka sebagaimana firman-Nya, wa in minkum illa waridha kana 'ala rabbika hatman maqdiyya. Dalam surat Maryam Allah berfirman, ma minkum illa waridha, tidaklah salah seorang di antara kalian kecuali kalian akan waridha, kalian akan warid di atas jahannam. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu menyatakan, yang dimaksud waridha di situ setiap diri-diri kalian mesti akan melintasi masuk ke dalam neraka jahannam. Ibnu Abbas rahimallahu atau radhiyallahu taala anhu. Adapun Abdullah bin Mas'ud, beliau menafsirkan illa waridha maknanya adalah as-sirat, sebagaimana hadis Abu Sa'id Al-Khudri wa Muslim, yaitu tentang jembatan yang tipisnya, kecilnya, lebih tipis daripada rambut, ahadu minas saif, lebih tajam daripada pedang. Sementara kalian berdiri di atas jembatan tipis tersebut, di atas punggung jahannam. Kana 'ala rabbika hatman maqdiyya, dan sungguh ini adalah suatu ketetapan Rabb kalian Allah Subhanahu wa taala maqdiyan, dan sungguh Dia Allah akan melakukan perbuatan ini. Jadi setiap masing-masing kita akan melintasi jahannam. Abdullah bin Abbas berpendapat masing-masing kita akan masuk ke dalam jahannam. Lantas bagaimana bedanya antara kita dengan mukmin dengan orang-orang kafir kalau kita masuk ke dalam jahannam? Dibacakan ayat selanjutnya. Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Itu bedanya. Adapun mereka orang-orang yang bertakwa ketika mereka melintasi di atas punggung jahannam, ketika mereka melintasi masuk ke dalam jahannam, Allah segerakan pertolongannya. Mereka tidak merasakan panasnya. Adapun mereka orang-orang yang zalim, wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Bagi mereka Allah akan biarkan mereka di dalam jahannam dalam keadaan berlutut. Ya billah. Setiap hamba akan melihat kepada jahannam. Maka setelah Rasulullah memberikan nasihat yang demikian mengerikan, maka beliau mengingatkan kepada umatnya, ittaqun nara walau bisyikki tamratin, maka takutlah kalian kepada api jahannam. Takutlah kalian, jagalah diri-diri kalian, jangan sampai kalian masuk ke dalam api jahannam. Walau bisyikki tamratin, meskipun kalian hanya bersedekah dengan sepotong daripada kurma. Jangan remehkan suatu kebaikan. Tidak ada yang remeh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Shadaqa Abdullah bin Mubarak. Betul sekali. Apa yang dikatakan Abdullah bin Mubarak rahimahullahu ta'ala. Ruba amalin saghirin tukabbiruhu niyah. Berapa banyak amalan-amalan yang kecil akan tetapi menjadi besar dengan sebab bagusnya niat. Seperti seorang yang menghilangkan gangguan yang ada di jalan. Sebagaimana nanti mungkin akan ada hadisnya. Ternyata dengan sebab yang kecil seperti itu, ketika ada jalan yang bisa ditapaki oleh manusia, ternyata ada sebuah pohon rubuh sehingga mengganggu orang yang berjalan, maka orang ini penuh dengan keimanan, dia angkat pohon tersebut agar tidak mengganggu saudaranya yang muslim. Maka ketika orang ini wafat, maka masuk ke dalam syurga. Masya Allah. Amalan yang kecil, akan tapi bisa memasukkan ke dalam syurga. Demikian pula orang yang disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim, ketika seorang yang kaya memiliki harta kemudian memberikan hutang kepada manusia, kemudian ketika mendapati manusia kesulitan untuk membayar hutangnya, kemudian dikatakan, saya maafkan kamu, semoga Allah memaafkan saya. Kemudian ketika Allah matikan orang ini, masuk surga. Subhanallah. Amalan ini kelihatan kecil, yang kelihatannya remeh ternyata sanggup memasukkan dengan sebab amalan tersebut ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam, walau bisyikki tamrah, meskipun kalian harus bersedekah dengan sepotong kurma. Sebagaimana yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha ketika mendapati dua orang putri bersama ibunya sedang mengemis. Mengetuk pintu Aisyah radhiyallahu taala anha, ternyata meminta makan. Maka Aisyah segera mencari makanan radhiyallahu taala anha, ternyata tidak mendapati makanan kecuali tinggal satu butir kurma. Masya Allah, Nabi kita adalah Nabi yang Allah katakan, wa rafa'na laka dzikrak. Kami akan angkat penyebutan namamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika seorang hendak masuk Islam, sebut juga nama Muhammad. Ketika seorang hendak salat dengan azan, dengan iqamat, maka disebut juga nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika seorang berkhutbah, digandengkan pula asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
disebut juga nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah akan firman-Nya, wa rafa'na laka dzikrak. Kami akan angkat penyebutan namamu. Manusia menyebut nama Muhammad. Bahkan digandengkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala ketika azan, ketika seorang iqamat, ketika seorang hendak masuk Islam disebut juga nama Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ternyata makhluk pilihan Allah, makhluk yang paling dimuliakan Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki persediaan makanan kecuali tinggal satu butir daripada kurma. Subhanallah. As-sabr 'alal faqr, maka sabarlah. Sabar ketika menghadapi kefakiran-kefakiran. Sabar ketika Allah memberikan ujian-ujian berupa ekonomi. Dan ini sudah menjadi janji Allah Subhanahu wa taala. "Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'." Sungguh kami akan betul-betul menguji kalian dengan sebagian daripada rasa takut. Dan ini kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak memberikan rasa takut secara penuh kepada kalian, akan tapi syai'. Dengan kalimat syai'. Bi syai'in, dengan sesuatu saja. Bagian minal khauf, daripada rasa takut, wal ju' dan juga kelaparan. Wa naqsim minal amwali wal anfus wat thamarat. Demikian pula kami akan uji kalian dengan kekurangan harta, kekurangan jiwa dan juga kekurangan buah-buahan. Wa basyiris sabirin, maka berikan kabar gembira kepada mereka orang-orang yang bersabar. Nabiun al-Karim, seorang yang fakir, maka jadikanlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tauladan terbaik dalam kehidupan kita. Beliau katakan, walau bisyikkat tamratin, meskipun kalian harus bersedekah dengan sepotong kurma. Faman lam yajid, kalau kalian tidak punya sepotong kurma, subhanallah, masih ada jalan-jalan kebaikan. Fabi kalimatin thayyibah, maka ucapkan ucapan yang baik. Mau sedekah, tidak punya harta, bahkan sepotong kurma pun tidak punya, maka ucapkan ucapan-ucapan yang baik. Jangan ganggu saudaranya. Jangan sakiti hati saudaranya. Maka seorang yang mengucapkan dengan ucapan yang baik akan disebutkan dalam hadis yang selanjutnya adalah jenis daripada jenis-jenis kebaikan. Qala Nawawi rahimahullahu taala wa 'an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kelanjutan hadis yang tadi. Wal kalimatu thayyibah shadaqah. Kenapa? Kita dikatakan kalau kalian tidak punya sepotong kurma, maka ucapkan ucapan yang baik. Karena Rasul dalam hadis yang panjang disebutkan dalam hadis ini, kelanjutan dari hadis yang pertama, wal kalimatu thayyibah shadaqatun, karena ucapan-ucapan yang baik, ucapan-ucapan yang menyentuh hati saudaramu, ucapan-ucapan yang menyenangkan orang yang mendengarnya, itu merupakan sedekah. Masya Allah, inna dina yusrun. Sesungguhnya agama Islam itu mudah. Walam yusyada din illa ghalabah. Tidak ada yang bisa memberatkan diri di dalam agama kecuali dia akan kalah sendiri. Muttafaqun alaih. Hadis ini dikatakan oleh Imam Nawawi muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Wa huwa ba'du hadits taqaddam bituli. Dan ini adalah potongan hadis yang panjang yang telah berlalu. Hadis yang tadi. Kita akan ucapkan atau kita akan baca sedikit tentang penjelasan daripada Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, bab istihbab tayyibil kalam wa talaqatil wajhi inda liqa'. Bab disenanginya seorang mengucapkan ucapan yang baik dan memberikan wajah yang ceria kepada saudaranya tatkala berjumpa, yakni idza laqiyal insanu akhah, yaitu ketika seorang hamba, seorang manusia, maka hendaknya dia berikan wajah yang baik kepada saudaranya. Wa innahu yanbaghi lahu an yulaqihi bil bashari wa talaqatil wajhi wa husnil mantiq, lianna hadha min khalqin nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya seyogianya bagi mereka manusia, khususnya kaum muslimin, untuk memberikan wajah yang baik kepada saudaranya. Memberikan wajah yang ceria, tidak menampakkan kebencian, tidak menampakkan kejengkelan, tidak menampakkan keletihan kepada saudaranya. Wa husnil mantiq, dan ucapkan dengan ucapan-ucapan yang bagus. Ucapan-ucapan yang menyentuh hati, jangan ucapan-ucapan yang sifatnya akan memberikan bekas ke dalam hati saudaramu. Meskipun cuma sekedar kelakar, hati-hati. Li'anna hadza min khalqin nabi,
Karena ini termasuk daripada sifat daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bukan dikatakan sebagai orang yang rendah, bukan. Ketika seorang mengalah, ketika seorang hamba mengawali senyuman, ketika seorang hamba mengawali ucapan-ucapan yang baik, bukan hal ini menunjukkan akan kerendahan dirinya, bukan. Bal huwa walakinahu rif'atan, justru ini adalah bentuk daripada kemuliaan, ketinggian derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa tiba'li sunnati nabi, karena orang ini telah mengikuti jalan nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan pelajaran bisa kita ambil dari pelajaran hadis yang telah disebut. Kata Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, "Inna talaqatil wajhi tujabus surur sahibik." Sesungguhnya kalian tampakkan wajah yang baik, berseri-seri kepada saudaramu, itu akan menghantarkan kebahagiaan ke dalam hati saudaramu. Wali'annahu yufarriqu baina syakhsin yalqaka biwajhin mu'abbasin. Demikian pula sebaliknya. Seorang hamba ketika memberikan wajah yang masam kepada saudaranya, itu sebab-sebab perpecahan. Yang tadinya tidak ada rasa sesuatu menjadi ada. Yang tadinya tidak ada suudzon kepada saudaranya menjadi ada. Tidak seperti biasanya. Biasanya tersenyum, berwajah ceria. Namun tiba-tiba mukanya masam, tidak ada senyumannya. Maka akan muncul yang namanya suudzon. Na'udzubillah. Oleh sebab itu Nabi SAW mengingatkan dalam hadis Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Jangan pernah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan pernah kalian meremehkan perbuatan yang baik sekecil apapun, meskipun kamu berikan kepada saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Fahada minal ma'ruf li'annahu yadkhulu as-surur 'ala akhika wa yashru sadrahu, thumma idza qarna dhalika bil kalimati thayyibah hasala bidzalik maslahatani. Karena hal ini sudah menjadi suatu keumuman. Siapa yang memasukkan kebahagiaan ke dalam hati saudaranya, siapa yang memberikan kelapangan ke dalam dada saudaranya, ditambah lagi kalau dia gabungkan dengan ucapan yang baik, Masya Allah, sudah memiliki wajah yang baik, bertemu dengan saudaranya dengan senyum, ditambah dengan ucapan-ucapan yang baik. Assalamualaikum, kaifa haluk? Masya Allah. Hasala bidzalika maslahatani. Maka yang demikian akan berfaedah dua maslahat. Talaqatul wajhi wal kalimatu thayyibah allati qala anha an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nara wala bisyikki tamrah, yakni ij'alu bainakum wa bainan nar wiqayatan wala bisyikki tamrah. Dua maslahat. Yang pertama, kata beliau, memberikan wajah yang baik dan juga mengucapkan ucapan yang bagus. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, takutlah kalian dengan api neraka meskipun dengan sepotong kurma. Artinya jadikanlah antara kalian dengan neraka suatu tameng yang akan menghalangi panasnya, yang akan menghalangi apinya kepada badan kalian meskipun dengan sepotong kurma. Yani walau anta saddaqu binisfi tamrah, artinya meskipun kalian bersedekah dengan sepotong kurma. Fa inna dzalika yaqiyakum minan nari. Yang pertama, kalian akan terjaga daripada api neraka. Apa sebabnya? Ucapan yang baik dan berwajah manis kepada saudaranya seorang muslim. Wa idza qallabaha Allah 'azza wa jalla fa illam yajid fa bi kalimatin thayyibah, kalimatan thayyibah, misal an taqula lahu kaifa anta, kaifa haluk, kaifa ikhwanuk, kaifa ahluk, wa ma ashbahahu dzalik li anna hadhihi al-kalimatu thayyibah allati tadkhulu surur ala sahibik. Kullu kalimatin thayyibah fa hiya shadaqatun. Yang pertama akan menjaga kalian daripada api neraka. Kemudian yang kedua, dipanjang apa? Beliau jelaskan panjang lebar. Yang intinya, yang kedua, kalian telah bersedekah. Kalian akan mendapatkan pahala. Jadi ada dua maslahat. Yang pertama, kalian akan terjaga, mendapatkan perisai untuk tidak mendapatkan api neraka. Yang kedua, kalian telah bersedekah dan tidak ada kerugian. Ketika kalian senyum, ketika kalian ucapkan ucapan yang baik, Ibnu Utsaimin memberikan contoh.
Seperti kaifa anta, bagaimana keadaan kamu? Kaifa haluk, bagaimana kesehatan kamu? Kaifa ikhwanuk, bagaimana keadaan saudaramu? Kaifa ahluk, bagaimana keluargamu? Wa ma asbaha dzalik, dan yang selainnya. Lianna hadhihi, karena sesungguhnya hadhihi, semua ini minal kalimati thayyibah allati tadkhulu surur ala sahibik. Ini adalah ucapan-ucapan yang baik yang dimaukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tentunya fungsinya adalah memasukkan kebahagiaan ke dalam hati saudaramu. Dan ini ibadah idza sihatin niat. Kalau niatnya baik. Masya Allah, mudah sekali cuma mengatakan bagaimana kabarmu, bagaimana keadaan istrimu, bagaimana keadaan anakmu, bagaimana keadaan saudara-saudaramu. Kalau dia niatkan untuk memberikan kebahagiaan ke dalam hati orang yang mendengarnya, saudaramu, Masya Allah, itu ibadah. Sedekah dan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, laka indallahi wa ajrun wa thawabun. Yang itu ternilai sedekah di sisi Allah, dan yang kalian berhak mendapatkan ajrun wa thawabun, pahala dan ganjaran. Oleh sebab itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadisnya yang lain, dikatakan akmalul mu'minin imanan ahsanuhum khuluqan. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan sebaik-baik sesempurna-sempurnanya seorang mukmin adalah yang paling baik akhlaknya. Qala rahimahullahu taala bab istihbabu bayanil kalam wa yawdahihi lil mukhatab. Bab disenanginya menjelaskan ucapan dan memberikan penjelasan yang baik kepada orang yang mendengarnya. Wa taqririh liyufham, atau bahkan disenangi pula untuk mengulang ucapan tersebut agar orang yang mendengarkannya paham. Idza lam yafham illa bidzalik, itu pun kalau hal yang demikian tidak bisa dipahami kecuali harus diulang ucapannya. Qala rahimahullahu ta'ala an Anasin radhiyallahu ta'ala anhu. Anas bin Malik ibn Nadhr radhiyallahu ta'ala anhu, bapaknya kafir. Anas bin Malik kafir. Semoga Allah meridai beliau. Adapun ibunya mukminah. Siapa namanya? Ummu Sulaim. Nama aslinya? Masih ingat? Sanakallah. Rumaysah radhiyallahu ta'ala anha. Wanita yang bernazar seluruh kehidupannya untuk Allah dan Rasulnya. Wajar kalau mendapatkan rekomendasi berupa al-jannah, surga. Keluarga yang penuh dengan barokah. An Anasin radhiyallahu ta'ala anhu. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam digambarkan oleh Anas, dan Anas adalah pembantu Rasulullah selama 10 tahun. Beliau mengatakan, kana idza takallama, Rasulullah seringnya, kana ini maknanya mati, telah lampau tapi bil makna istimrar, terus menerus. Adalah Nabi idza takallama bi kalimatin, kalau beliau mengucapkan dengan suatu ucapan, a'adaha salasan, beliau terkadang mengucapkan dengan 3 kali. Paham, demikian. 3 kali diucapkan. Hatta tufhama anhu, sampai mereka manusia mendengarkan ucapan Nabi, bisa memahami dengan pasti ucapan yang dimaukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa idza ata ala qaumin, dan kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi suatu kaum, fasallama alaihim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam kepada mereka, sallama alaihim salasan, dan terkadang menyalami mereka dengan 3 kali salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian diulang lagi, Assalamualaikum warahmatullahi. Dan terkadang diulang lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian. Akan tapi bukan menjadi hujjah ketika sudah ada alat pengeras, kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab, ulangi lagi. Ada ya? Biasanya demikian. 6. Oleh sebab itu Imam Nawawi rahimahullahu taala, idza lam yufham illa bidzalik, membuat bab di sini fikih beliau rahimahullahu taala, kalau mereka tidak paham kecuali harus diulang, maka diulang.
Tapi kalau sudah paham, jelas sekali dengan adanya mic, walhamdulillah Allah berikan anugerahnya kepada kita, kepada kaum muslimin dan manusia secara umum, mendapatkan pengeras suara. Ketika mereka sudah mendengar, maka cukup. Idza lam yufham illa bidzalik. Beliau mengatakan, kalau tidak bisa dipahami kecuali dengan yang demikian, maka diulang. Rawahul Bukhari. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil, sudah masuk Isya. 6. Di antaranya, mengulangi salam atau ucapan adalah perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini menunjukkan akan kasih sayang beliau. Kenapa dikatakan kasih sayang beliau? Karena beliau mengkhawatirkan kalau ada di antara mereka orang-orang yang mendengarnya suatu ilmu atau suatu bimbingan yang akan mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ternyata tidak paham. Maka diulang kalimatnya. Ini menunjukkan kasih sayang beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian terakhir, termasuk pengajaran bagi mereka para duat, para khatib, agar mereka membaguskan bahasanya ketika mereka sedang berceramah, ketika mereka sedang memberikan nasihat-nasihat, dan ketika tidak paham maka dipersilahkan hadirin untuk meminta diulang. Demikian kurang lebih saya mohon maaf, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fiikum.